tapi ada beberapa mobil dan lumayan banyak motor. Kayaknya ramai ini di sini. Tadi habis ngisi air, sekarang harus jalan sana, lumayan jauh. Lapar dari pagi. Nah, jadi dari papan puncak yang tadi ada pertigaan nih. Yang satu ke kanan sini, bawah, satu ke kiri. Nah, ke puncak yang ini. Oke, sekarang kita mau ke Gunung Manglayang. Udah cukup lama gua nggak kesini. Mungkin sekitar 2 tahunan terakhir. Info dari base camp sih di bawah katanya nggak ada yang naik ke atas. Kalau hari-hari biasa tuh katanya jarang. Kalau di bawah di tempat ngecamp itu kan yang tadi yang luas itu ada yang ngecamp, ada yang main, ada yang pacaran, ada acara pramuka juga. Ya walaupun hari-hari biasa di bawah tetap ramai lah. Seenggaknya ada orang. Apalagi kalau weekend itu di bawah tuh ramai, penuh banget. Kalian kalau misalkan mau ngecamp di situ buat liburan nanti akhir tahun cocok kayaknya. Jadi tadi base campnya itu ketinggiannya di 1070-an dan puncaknya itu 1818. Jadi kita naik sekitar 700-an ke puncak utama dan terus kita nanti bakal turun lagi ke puncak Bayangan. Jadi puncak Bayangan itu arahnya dari base camp Baru Berem satu lagi. Jadi sekarang kita naik terus turun sekitar 200-an kalau nggak salah. Karena di atasnya itu lumayan ya tertutup lah, nggak ada pemandangan apa-apa. Ini gunung walaupun nggak terlalu tinggi tapi treknya nanjak terus. Jadi si puncak Bayangan itu kelihatan banget dari sini. Kelihatannya deket sih, tapi jalannya begini terus. Aduh, nih gerimis nih. Ini gunung yang lumayan sering urang daki sebetulnya. Tapi lewat satu lagi lewat jalur Baru Berem. Kalau kesini tuh baru pertama kali. Kalau di bawah sih ngecamp ya pernah beberapa kali gitu. Jadi dulu tuh orang kalau lagi pengen naik gunung dan lagi nggak punya duit, naiknya ke Manglayang. Karena deket dari rumah. Lewat Baru Berem itu sebelum ada base camp gratis dia naiknya. Paling bayar parkir doang. Sekarang nggak tahu berapa ya, tapi terakhir orang mendaki lewat base camp Baru Berem bayarnya itu 5.000 dan untuk parkir motor 5.000 mungkin ya kalau nggak salah. Sekarang orang ke Manglayang lagi berarti lagi nggak punya duit. Ya enggak sih, sebenarnya standar aja di sini tuh 20.000 tadi. Dan sebenarnya cuy, tiap orang naik gunung tuh nggak pernah bawa uang gede ya. Kayak kemarin ke Tampomas, ke Salak dan ke sini juga, terus beberapa pendakian sebelumnya biasanya orang cuma bawa uang buat bensin motor sama buat regisnya doang. Makanan bawa dari rumah, kecuali ada yang kurang baru beli di jalan kayak tadi tuh buat ngemil lah, sama roti buat ganjel, terus rokok juga kan. Terakhir kesini 2 tahun yang lalu, orang udah nggak pernah kesini lagi karena jujur aja lewat sana tuh ya, kenapa ya? Karena saking seringnya jadi bosen gitu, udah kebayang dari misalkan ya gue naik lewat Baru Berem, terus baru mau naik tanjakan Galau, di sana tuh ada tanjakan kurang lebih kayak tadi tuh, ya nanjak banget lah gitu. Baru di situ aja udah
males, kepikiran kayaknya ngecamp aja di bawah enak. Udah males tuh ke atas saking seringnya, dan sekarang kangen banget sama Mang Layang, udah lama nggak kesini. Tapi ngomong-ngomong soal kangen atau rindu, kadang bukan rindu yang bikin nyeri di dada itu bro, melainkan rasa ingin tahu apakah dia merindukanmu seperti kamu merindukannya juga. Wah, menghapus cinta. Oke, mungkin setelah rokoknya habis langsung mau jalan lagi, karena ini juga udah hampir jam 5. Oh, ternyata anjing. Gue udah kaget tadi ada suara dari belakang. Tadinya sih gue mau ngedrone dulu di bawah tuh, di kayak panggung-panggung gitu tadi, cuma ngelihat awannya udah hitam, takutnya hujan. Ya udah deh, nanti aja mungkin ya. Oke, gas kan. Tadinya sih pengen berangkat agak siangan ya, biar di atas dapat view sunset gitu. Karena jujur aja setiap kali orang ke Mang Layang itu selalu berangkat malam, selalu naik malam maksud. Mau dari rumahnya siang, pagi tetap aja startnya tuh setelah maghrib. Pernah sekali tuh pertama kali kesini, nyampe atas masih sore, cuma keadaannya hujan. Waktu tahun baru 2016 ke 17, jadi nggak pernah ngerasain gimana sih kalau sore-sore itu udah ada di puncak bayangan. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun sekarang malam Jumat Kliwon, hawa-hawanya itu lumayan tenang karena kedengeran suara murotal dari masjid di bawah sana. Oke, lanjut. Sini ada tempat lumayan luas, cukuplah buat 2 atau 3 tenda. Nah itu di puncak bayangannya. Ini puncak utama nih di sini. Raffi ya, satu lagi Ahsan. Mereka tektok nih, mahasiswa ITB ya. Iya bang. Katanya nggak ada orang, benar nggak? Betul. Tadi ketemu di puncak doang sih. Tapi mereka tektok dari baru berem jam 4. Sekarang jam 5:04. Ini sebenarnya kita udah ngobrol dari tadi, cuma karena nggak direkam aja, takutnya nggak terima juga mereka direkam. Jadi diulang lagi. Oke lah, saya lanjut ya. Oke, siap. Ya. Hati-hati ya bang. Ya, thank you ya. Yuk. Semoga di pos 4 sana ada yang keren juga ya. Oke, amin. Biar Oh, ada temen posnya sampai berapa ini? Apa? Posnya sampai berapa di Kalau sini? di sini 3. 3. Puncaknya 4. Puncaknya 4 berarti ya? Iya. Oke. Yang jauh sih dari sini sampai pos 1. Nanti pos 1, pos 2, pos 3 tuh mepet lah. Puncaknya Berarti yang juga paling jauh pos 1 nih? Iya, pos 1. Oke, siap. Thank you ya. Ya, Hati-hati. Yuk. hati-hati. Ternyata tadi mereka naik dari Gardu Pandang itu ke puncak utama 1 jam 40 menit. Itu hitungannya ya lumayan cepat lah. Dan itu kata mereka tuh 1 jam 40 menit itu santai, banyak istirahatnya. Ini jalur landainya tuh bener-bener sedikit coy. Dan yang bikin berat itu ya biasa air, karena di atas nggak ada air, jadi kita harus bawa dari bawah. Hai. Oke, sekarang udah nyampe pos Batu Lawang sekitar jam 5:30. Sejauh ini masih aman sih, nanjak terus, capek tapi ya standar capek naik gunung gitulah, nggak yang aku lelah, enggak. Kayak mau meninggal, enggak. Mungkin karena orang pertama kali kesini juga ya, jadi masih merasa semangat dan cukup excited gitu lah. Kalau biasanya lewat sana tuh dikit-dikit males mau ngapain gitu, diem, jalan sedikit diem. Karena memang ya udah sering banget, udah sampai bosen. Sudah tahu juga yang mau ngapain gitu, di atas juga ya begitu-begitu aja.
Dan memang kayaknya kalau misalkan kita udah mulai bosen sama sesuatu tuh kita harus mencari hal yang baru, termasuk kayak naik gunung Manglayang ini. Kalau kita udah biasa lewat baru-baru, ya mungkin kita harus coba jalur yang satu lagi. Apakah kalau misalkan kita sudah bosan dengan pasangan harus mencari? Ada beberapa batu yang besar-besar di atas sana dan di sana juga ada. Sejauh ini tempat yang lumayan basah ya tanahnya, karena mungkin agak tertutup. Kalau tadi sepanjang jalan itu kering. Kita coba explore dulu ke sini sedikit. Kelihatan ada jalan sih. Aduh. Seperti biasa. Kalau berani sih naik sana, di atas diam kayaknya enak. Cuma orang sendiri dan beresiko. Kalau kenapa-kenapa ntar malah dihubungin sama hal-hal kayak gitu lagi. Ada beritanya, pendaki ini jatuh, pendaki ini bla 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 bla, karena naik malam Jumat Kliwon. Dari sana kayak ada jalur juga tapi nggak tahu ding. Nanjak lagi bro. Ada batu besar lagi di sini satu. Cahaya mataharinya bagus banget. Alhamdulillah cerah. Coba lihat tuh tanjakannya. Tuh Masjid Al-Jabar. Nice. Ada tempat lumayan luas. Cuma nggak tahu dari tadi tuh nggak ngeliat ada tulisan Pelang Pos 1. Memang di Batu Lawang itu pos 1 atau pos satunya beda lagi? Nggak tahu juga sih. Sekarang kayaknya mau duduk dulu sebentar karena sebentar lagi juga azan maghrib. Istirahat dulu. Kayaknya habis ini kita lanjut. Dan sekarang udah siap-siap nih pakai headlamp karena udah mulai gelap. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini ada makom. Waktu itu sih ada pelangnya di sini. Makom karomah siapa gitu, lupa. Setelah dari puncak utama ke puncak Bayangan, karena rencananya mau ngecamp di situ kan, kurang tersesat. Ya heran sendiri sih, di gunung yang paling sering kurang daki, kok bisa gitu nyasar. Oke kawan-kawan, karena kalau jalan malam sendirian itu orang jarang ngomong ya, ditambah saat itu orang nyasar, jadi udah nggak terlalu fokus konten gitu lah. Ya ada sih rekaman sedikit-sedikit buat jaga-jaga kalau misalkan orang ngambil jalur yang salah, atau misalkan ternyata orang kembali lagi ke tempat yang sama, jadi videonya bisa dilihat ulang. Nah jadi di part 2 nanti si videonya bakal sambil dijelasin kayak gini. Tapi ini bukan cerita horor. Orang tersesat karena murni salah pilih jalur. Tapi ada beberapa hal yang menurut orang pribadi agak gak masuk akal. Contohnya pada saat itu orang udah ngikutin jalur sesuai papan petunjuk dan beberapa tanda-tanda yang dibuat kayak pita. Dan masih ada beberapa lagi hal-hal yang agak di luar nalar sih. Supaya nanti ketika part 2-nya udah tayang, kalian dapat notifikasinya. Gokil, ini sih gak YouTuber cantik.